tindak pidana pencucian uang atau TPPU belakangan ini marak terjadi di tanah air. Ya, sederet artis papan atas hingga pengusaha yang sukses pun ikut terseret, hingga akhirnya menjadi sorotan tajam publik. Mulai dari nama artis nama Raffi Ahmad hingga Atta Halilintar pernah terseret dalam pusaran kasus pencucian uang atau money laundry. Dan untuk mengetahui terkait nama-nama yang pernah diduga terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang tersebut, maka inilah 5 nama besar yang pernah terseret kasus pencucian uang, versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, jagat dunia maya sempat dihebohkan dengan kabar mengenai artis Raffi Ahmad yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian yang. Dugaan Raffi Ahmad terlibat dalam tindak pencucian uang diketahui diumumkan langsung oleh Ketua Umum DPP National Corruption Watch, Hanifah Sutrisna. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa Raffi Ahmad memiliki ratusan rekening yang dipakai sebagai penadah dana. Ia juga mengatakan bahwa Raffi Ahmad turut mengelola uang yang didapatkan dari para terduga serta terdakwa kasus korupsi. Kami minta di BPNCW, kami sudah menerima beberapa dugaan tindakan pencucian uang, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad. Nilainya fantastis. Diduga ada sebanyak ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Raffi Ahmad ini merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang dimiliki oleh para terduga korupsi, bahkan sudah terdakwa korupsi yang masuk ke rekening Raffi Ahmad. Kami meminta kepada KPK RI, kami meminta kepada Kejaksaan Agung, kami meminta kepada Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa aliran transaksi uang Raffi Ahmad, aliran transaksi uang yang masuk ke RANS. Karena ini ada dugaan tindak pidana pencucian uang dan penerimaan gratifikasi oleh pejabat-pejabat negara yang menitipkan kekayaan atau dana pada oknum pemilik RANS. Sekretaris pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus juga bahkan meyakini Raffi Ahmad terlibat dalam tindak pencucian uang. Dengan penyebutan rekening, langsung rekening, dia tidak menyebut uang fisik di lokasi mana, di lemari mana. Dengan penyebutan rekening, lalu menyebut angka ratusan M itu, lalu menyebut jumlah rekeningnya, ini adekuat sumbernya. Ketika ada menyebut ada ratusan rekening penampung, kemudian ada ratusan aliran transaksi di antara ratusan rekening, itu tentu adalah pelibatan orang yang pelaku utama. Jadi kami yakin keberanian yang sudah ditopang dengan penyebutan rekening itu adalah pernyataan terkuat yang bisa ada dalam pengungkapan uang-uang hitam, begitu dia. Sementara, Raffi Ahmad secara tegas membantah tudingan tersebut dan memberikan pembelaan atas dirinya. Jangan gampang percaya juga dengan hal-hal yang seperti itu. Ya apalagi aku kaget juga dibilang ada pencucian uang lah, itulah. Sama sekali nggak ada. Aku ini percaya nggak percaya, cek aja. Ini gedung juga masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik dan juga ya aku nggak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politikus dan aku juga ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon, ya ada yang suka atau ada yang nggak suka, tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan RANS aku sendiri mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang, alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Dan kita lihat aja nanti kalau memang ya ternyata sih aku sebenarnya dari dulu nggak pernah mau jawab hal-hal kayak gini. Tapi kalau ini karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelasin bahwa itu tidak benar. Kasus dugaan penipuan, penggelapan dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Auto Trade Gold milik Wahyu Kenzo sempat menjadi sorotan publik.
Pasalnya kasus tersebut banyak menyeret nama sederet selebritis tanah air. Ya, Atta Halilintar diketahui menjadi salah satu nama artis yang sempat dilaporkan oleh Zainul Arifin, kuasa hukum 820 korban robot trading ATG ke Bareskrim Polri. Menanggapi hal tersebut, suami Aurel Hermansyah itu akhirnya angkat bicara guna menepis tudingan miring yang tengah disebutkan kepada dirinya itu. Alih-alih mengkonfirmasi, Atta Halilintar justru mengaku tak tahu menahu mengenai aliran dana Wahyu Kenzo. Belum bisa kasih jawaban karena kan kita sih nggak pernah yang gitu-gitu ya, nggak pernah promoin yang robot-robot gitu, nggak pernah gitu. Kemungkinan juga kan kita ini doang, apa kayak misalnya dibayar kayak ada acara manggung, apa produknya produk susu gitu kan, ya kita nggak tahu kan dari produk susu ini ternyata apanya apa kita kan nggak tahu gitu. Yang nggak tahu ya karena mungkin kan banyak ya kalau ada acara kan semua diundang dari penyanyi, YouTuber, influencer, promoin susu, misalnya nih susu, promoin susu, jadi kita diundang ya, kita sebagai ini profesional diundang gitu kan, kita nggak mungkin nanya ini dari mana kan, misalnya kayak sekarang ini saya diundang sama Betadine, ya saya nggak mungkin nanya ini dari mana duitnya atau apa, ya saya diundang sebagai brand ambassador ataupun sebagai influencer diundang gitu. Meskipun demikian, Zainul Arifin tetap bersih kuku meminta agar publik figur mengembalikan kerugian para korban. Nah, kalaupun terkait dengan Atta Halilintar, kemudian terkait dengan Raffi Ahmad, itu kan mereka sebagai brand ambassador dari produk Diligent Nutrisi itu, yang punya CEO-nya adalah si istrinya Wahyu Kenzo. Nah, Wahyu Kenzo ini mendirikan 20 perusahaan. 20 perusahaan didirikan ini dengan produk-produk yang berbeda-beda. Ada Glory, ada Diligent itu. Maka dari itu, ini kan bagian dari usaha dia untuk mencucikan uang itu supaya menjadi masuk ke rekening dengan uang yang halal. Nah, pola-pola di tindak pidana pencucian uang kan sudah biasa, pola-pola begini. Hanya bedanya karena dia menggunakan kawan-kawan public figure yang ketidaktahuan mereka, sehingga mereka terjebak dalam peristiwa hukum ini. Nah, hemat saya tidak jadi masalah, lebih baik mereka datang ke Bareskrim menyampaikan apa adanya. Walaupun mereka memiliki itikat baik, niat baik, silakan kembalikan. Seperti contoh umpamanya kayak si Ivan Gunawan di robot trading DNA, dengan itikat baik kita respect sama dia kembalikan uang itu. Nah, itu menurutku contoh yang baik. Maka dari itu harapan kita public figure yang lain juga begitu. Tujuannya nggak lain, kewajiban kami sebagai kuasa hukum, bagaimana caranya sedapat mungkin mengembalikan kerugian para korban dengan cara menelusuri semua perbuatan-perbuatan peristiwa hukum yang mengarah kepada tindak pidana pencucian uang. Ya kalau dia sebagai member dia korban, tapi kalau dia bukan member saya pikir dia bukan korban. Kalau dia merasa saya korban karena nama saya digunakan oleh Wahyu Kenzo untuk menerima hasil itu, ya kan, tapi dia menerima sesuatu, umpamanya dia menerima sesuatu atau mendapatkan sesuatu dari hasil dia sebagai brand ambassador. Di mana letak dia mengalami kerugian, kan begitu. Nah, kalaupun seandainya dia merasa ketidaktahuan dia kan tinggal dibalikin saja. Lihat kontrak kerjanya seperti apa, sebagai brand ambassador kan pasti ada nilai-nilai di situ. Maka dari itu ya lagi-lagi kepribadian seorang public figure lah, untuk berjiwa besar, sampaikan ke publik apa adanya, kemudian sampaikan ke penyidik Bareskrim, kalaupun berkenan dan memiliki jiwa besar, bantu korban dan kembalikan kerugian, begitu saja. Misteri artis berinisial P yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh salah satu perusahaan skincare senilai 4,4 triliun rupiah beberapa waktu lalu sempat menghebohkan jagat maya. Pasalnya sejumlah artis tanah air berinisial T sangat ramai disangkut pautkan terkait tindak pidana pencucian uang tersebut. Nama Prilly Latukonsina hingga nama pedangdut Pamela Savitri nyatanya juga tidak luput ikut dikaitkan sebagai artis yang diduga terlibat pencucian uang senilai 4,4 triliun rupiah tersebut. Lantas, seperti apa tanggapan Pamela Savitri usai namanya ikut disangkut pautkan sebagai salah satu artis yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang bernilai fantastis tersebut?
kalau inisial P itu ternyata ditunjukin ke banyak yang bilang P bisa jadi Pamela gitu ya. Cuman kaget juga sih kalau banyak yang nunjuknya tuh aku gitu. Aku juga kaget sih. Juga sih, cuman kaget aja sih banyak yang nunjuknya ke inisial P kok pada ngetek-ngeteknya ke aku gitu ya. Aku juga kaget sih. Depan apa? Bisa ini? Kaget juga sih, banyak yang bilang dia emang kayak gini ya, pada nanya-nanya kayak gini ya. Aku cuma bisa bilang ya itu mah kan cuma di berita doang. P itu kan banyak depannya. Ada siapa, aku nggak bisa sebut ya nama-nama depan artis siapa P. Cuman banyak gitu. Terima kasih Mbak PS, Mbak luar biasa mau memberi respon, walau sesungguhnya kami mengungkap sesuatu hal bukan kepada pribadi Mbak PS. Kami mengungkap kepada pribadi P, bukan PS. Jadi kalaupun umpamanya Mbak PS merasa ada kontrak yang terafiliasi atau digunakan jasanya oleh pemilik-pemilik skincare atau butik atau pet shop, mungkin kami mau diajak diskusi mempelajari kontrak-kontrak itu. Karena ke depan, jika kasus ini sudah diproses oleh aparat hukum KPK, tentu akan membuat lelah teman-teman selebritis atau YouTuber tersebut. Jadi sekali lagi Mbak PS, kami tidak menyebut nama Mbak, kami menyebut inisial P. Sampai malam ini kami masih bersikukuh secara hukum menyebut nama P, bukan nama P lain-lainnya. Begitu. Nama suami Sandra Dewi, yaitu Harvey Muiz, sempat menjadi sorotan tajam publik. Ya, semua mata masyarakat Indonesia menjadi terjuju kepada Harvey Muiz setelah ia ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga tahun 2022. Atas kasus tersebut, suami Sandra Dewi itu diketahui telah divonis 20 tahun penjara. Lantas, seperti apa pernyataan dari pihak Kejagung? Dan seperti apa pandangan dari praktisi hukum Dr. Firman Chandra? Tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RPT. Pertama, kasus ini harus dituntaskan karena ini kasus mega proyek dan huge money yang tercecer di sana, dan itu adalah uang negara, itu yang paling penting. Bagaimana caranya? Goal utamanya mengembalikan uang negara. Kalau sudah diputuskan kerugian negara 200 triliun, harus kembali 200 triliun. Apakah dalam bentuk aset, ataupun dalam bentuk cash, ataupun dalam bentuk rekening, ataupun dalam bentuk pengembalian lainnya, mungkin Bitcoin dan lain-lain, gitu, kripto dan lain-lain. Kemudian itu sebagai pembelajaran kepada pejabat, khususnya pejabat negara, public figure, bahwa keuangan negara adalah milik negara, bukan milik keluarga. Karena sejatinya keuangan negara untuk membangun untuk kemaslahatan bangsa, bukan kemaslahatan keluarga. Jadi pada saat menerima uang dari suami harus ditanya, atau kebalikannya menerima uang dari istri harus ditanya, ini uang dari mana? Tak hanya Harvey Muiz, nama Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim nyatanya lebih dulu terseret kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk setelah kediaman mewahnya digeledah oleh Kejaksaan Agung. Diketahui, dari penggeledahan tersebut, Kejaksaan Agung menemukan dan mengamankan sejumlah barang bukti termasuk uang tunai senilai 33 miliar rupiah yang terdiri dari 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura. Menyoroti kasus Helena Lim, Sekretaris Indonesia Audit Watch
Iskandar Sitorus secara gamblang mengungkap hal mengejutkan di balik kekayaan dan aliran dana hitam yang diterima oleh Helena Lim. Kalau kita perhatikan, upaya penyidik dari Kejaksaan Agung itu langkah cerdas. Langkah cerdasnya begini, dia harus lumpuhkan dan harus kumpulkan data dari orang-orang lemah. Helena Lim ini lemah. Kalau dikategorikan dalam dugaan korupsi di IUP pertambangan timah ini, Helena Lim itu paling rendah. Itu kayak keset kaki. Kok bisa? Sangat. Dia sangat hina dalam konteks persoalan ini. Dia tidak orang yang bisa menentukan sejauh mana korupsi ini. Kalau kami pikir bahwa Helena ini menjadi kanal untuk menyejukkan pengguna uang-uang hitam. Dan kalaupun dia bisa menggait banyak selebriti lain dibayar, ini mempunyai konsekuensi dengan tindak pidana pencucian uang. Karena Helena adalah pelaku pencucian uang. Buktinya di rumahnya ditemukan uang cash 10 miliar dan 2 juta dolar Singapura. Itu kan tukang cuci, ngumpetin gitu kan. Dan itu sudah dinyatakan Kejaksaan Agung. Kita nggak usah malu-malu lagi, kita malah harus mendoakan, mendorong dan mendukung Kejaksaan Agung untuk lebih ulet dan lebih giat lagi. Jangan-jangan ada hubungan-hubungan lain yang terjadi terhadap Helena, karena memang satu-satunya perempuan yang berparas seperti itu di kejadian ini, di calon para tersangka ini hanya dia yang mempunyai nilai plus dan berani sepulgar itu. Tentu ada sesuatu yang dia simpan, dan itu kami yakini ketika Kejaksaan memfokuskan diri untuk menggeledah kediamannya dia dan tempat atau kantor perusahaannya begitu. Watching the report.